Oke, ketemu lagi dengan saya Ilvan, masih di tutorial tentang Microsoft Word. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan tabel ya. Penggunaan sebuah tabel pada Microsoft Word. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan penggunaan border terlebih dahulu. Ini adalah ada menu border. Jadi teman-teman jika ingin memberi sebuah garis kotak ya pada tulisan ini, contohnya ini saya blok tulisannya, kemudian saya ingin memberi kotak, nah seperti ini, atau saya ingin memberi hanya garis di kiri. Nah di sini ada berbagai macam pilihan ya, jadi ya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kemudian cara untuk membuat sebuah tabel pada Word. Jadi cukup pilih menu insert. Kemudian di sini ada pemilihan tabel. Nah, di sini teman-teman bisa memilih berapa banyak kolom dan berapa banyak baris ya. Di sini saya contohkan 4 kolom dan 2 baris saja. Nah, setelah memilih tabel tadi, kita akan langsung diarahkan ke bagian desain tabel ya. Ini akan otomatis, di atasnya itu adalah sebuah toolbar untuk mengatur tabel yang sudah kita buat tadi. Jadi contohnya ada stylenya, style dari tabelnya ini ada beberapa. Nah, jika teman-teman mengklik tombol panah ke bawah ini yang ada di pojok ini, itu akan muncul beberapa banyak pilihan tampilan tabel ya. Jadi teman-teman cukup ya sesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Jadi saya sini standar aja dulu. Nah, di sini saya praktekkan ya. Nah, judul ini biasanya kan berada di tengah. Jadi aneh jika judulnya ada di rata kiri seperti ini ya. Teman-teman bisa setting peletaan ini, cukup kembali pada menu home, dan di sini juga ada pilihan rata kiri, kanan, atau tengah ya. Jadi defaultnya atau standarnya yaitu adalah rata kiri kanan. Jadi teman-teman cukup pilih rata tengah, dia akan menjadi rata tengah. Oke, kemudian teman-teman juga bisa membesarkan atau mengecilkan kolom atau baris juga, bisa teman-teman drag and drop ya. Jadi teman-teman arahkan pointer mouse pada ini potongan garis ya, sampai bentuk pointernya menjadi seperti ini. Ada panah atas dan ke bawah untuk membesarkan baris. Jadi cukup klik tahan, kemudian tarik sesuai yang teman-teman inginkan. Begitu juga dengan yang kolom ya, cukup trik dan tahan. Oke. Dan bagaimana sih cara menambahkan kolom ya? Jika teman-teman ingin menambahkan kolom lagi ya, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu pada ini di akhir. Nah, ini ada tanda plus. Cukup teman-teman klik, dia akan menambahkan kolom ya. Atau ada cara kedua yaitu klik kanan. Nah, kemudian ini ada pilihan insert. Jadi ini ada beberapa pilihan insert column to left.
Jadi contohnya ini saya contohnya di tengah ya, biar kelihatan perbedaannya. Jadi insert to left, dia akan menambahkan kolom di kiri dari kolom yang kita klik kanan tadi. Oke, kemudian ke kanan, right. Nah, dia akan insert dari kanan ke kolom dari kolom yang kita klik kanan tadi. Oke, begitu juga dengan baris ya. Insert, nah row above ini adalah ke atas, menambahkan baris di atas dari baris yang kita klik tadi. Nah, dia akan menambahkan di atasnya. Dan jika yang di bawah ini adalah ini below atau bawah. Nah, itu adalah penggunaan insert dari tabel ini. Nah, teman-teman juga ada sebuah tips nih dari saya jika teman-teman ingin cepat menambahkan baris pada tabel ini. Jadi teman-teman cukup arahkan saja pada baris terakhir dan kolom terakhir, dan teman-teman cukup tekan tombol tab. Nah, dia akan menambahkan satu baris di bawahnya. Jadi teman-teman cukup tekan tombol tab. Nah, jadi walaupun ada di sini pointernya ya, teman-teman tekan tab, dia akan otomatis ke kolom kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi teman-teman, jika teman-teman tekan tab terus menerus, dia akan menambah baris terus menerus seperti ini. Tab ini juga berguna jika teman-teman contohnya mengetikkan satu dan ingin mengubah menjadi ke kolom kedua. Jadi cukup enak ya, daripada teman-teman harus mengklik, kita tulis kemudian klik, tulis kemudian klik. Nah, itu menurut saya agak lama ya. Jika teman-teman ingin menghemat waktu, ya cukup ketikan kemudian tekan tab, dia akan berubah menjadi kolom kedua. Ya teman-teman isilah sesuai dengan tabel yang teman-teman buat. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu mengklik, klik dan klik. Jadi cukup menggunakan tombol tab pada keyboard, teman-teman sudah bisa mengubah letak di mana kolom yang teman-teman inginkan. Dan kemudian bicara tentang tampilan tabel ya, teman-teman bisa mengubah tampilan tabel ini biar agak menarik ya. Kan rasanya tidak enak dilihat jika polos begini saja. Jadi teman-teman bisa mengubahnya pada bagian desain ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah seperti warnanya, kemudian garis, tebal garisnya. Nah, jadi saya contohkan ini. Saya ingin merubah warna latarnya ya menjadi kuning. Kuning hijau ini. Ya. Saya ingin merubah menjadi kuning. Nah, di sini saya ingin ubah menjadi, nah, jadi agak menarik ya daripada polos begitu saja. Dan teman-teman juga bisa mengubah ini garis. Nah, caranya cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal pilih garis yang teman-teman inginkan, kemudian arahkan pada garis yang ingin teman-teman ubah seperti ini ya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin keluar dari alat ini ya, ini kan berubah menjadi seperti kuas ya. Jadi jika teman-teman klik di mana saja, dia akan mengubah
yang lain ya. Jadi jika ingin keluar dari tool ini atau alat ini, jadi teman-teman cukup tekan tombol escape pada keyboard, dia akan berubah menjadi kursor standar komputer. Dan yang terakhir adalah cara memblok semua tabel. Cukup tekan tanda panah ini ya di pojok kiri atas tabel, itu akan ada tanda panah plus seperti plus. Nah, teman-teman cukup klik tanda tersebut, dia akan menseleksi semua tabel. Nah, teman-teman juga jangan lupa bisa memilih ini ya, style yang sudah tersedia pada Word 2013 ini. Nah, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot mengubahnya satu-satu, dia sudah ada yang otomatis. Oke, itu tadi mungkin tutorial saya mengenai tabel ya, tutorial dasarnya. Sebenarnya masih ada beberapa tutorial lagi mengenai tabel ya, mungkin akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Mengingat waktu sudah lumayan panjang, ini sekitar 10 menitan ya mungkin. Jadi sampai di sini dulu, sampai ketemu dengan tutorial saya yang lainnya.